Halo, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kita akan melanjutkan pembahasan kali ini untuk transformasi Laplace, khususnya pembuktian dari turunan atau diferensial suatu fungsi. Nah, secara standar ya, kita kalau ingin mencari transformasi Laplace, bentuknya adalah seperti demikian. Jadi, kalau misalkan ada suatu fungsi dalam variabel T, maka untuk mencari transformasi Laplace-nya kita kalikan dengan E pangkat min ST, lalu kemudian diintegral terhadap dt. Lalu batasnya ini dari 0 sampai menuju tak hingga. Saya tuliskan C dulu ya, nanti baru C-nya saya limit di mana C-nya menuju tak hingga. Ini untuk alasan praktis saja, saya tuliskan supaya tidak berulang-ulang dengan simbol tak hingga ya. Nanti saya akan tuliskan secara jelas di dalam prosesnya nanti di tengah-tengah. Nah, bagaimana menentukan atau mencari jawaban ini? Saya akan menggunakan metode integral parsial. Mungkin teman-teman pernah tahu ya dan pernah memakai metode ini. Kalau misalkan masih ada yang lupa misalnya ya, atau misalkan ingin review, bisa menonton video saya mengenai metode integral parsial. Di situ saya ada jelaskan cukup detail pembuktiannya, sekaligus juga ketika saya menggunakan bentuk tabel, saya juga jelaskan mengapa bentuk tabelnya seperti demikian. Jadi cukup detail ya, ada di dalam video saya mengenai integral parsial. Nah, di sini metode ini tentu saja kalau kita lihat di sini kan ada fungsi U dv ya. Ketika kita integral hasilnya adalah fungsi U dikali fungsi V dikurang. Nah, ini kebalik. Integral fungsi V terhadap du. Nah, untuk mencari jawabannya, kita perlu menentukan dulu mana yang U, mana yang dv ya. Lalu mana yang V, mana yang du. Nanti kita di sini perlu melihat daripada bentuk yang di sebelah kiri. Pertama-tama, saya menentukan U-nya adalah E pangkat min ST. Dengan demikian, F aksen atau turunan pertama terhadap FT ini, DT ya, dua ini ya, saya gunakan ini sama dengan DV-nya. Nah, bagaimana mencari DU-nya dan mencari misalnya V-nya? Berarti untuk mendapatkan DU, U-nya ini saya diferensial. Untuk mendapatkan V, berarti DV ini saya integral ya. Sehingga saya akan dapatkan bentuknya seperti ini. Jadi ini saya turunkan jadi DU ya. Ini saya diferensial menjadi ini kan turun ya jadi min S E pangkat min ST dt. Mengapa demikian ya bisa melihat atau mempelajari sekali lagi kalkulus ya, kalkulus dasar. Ini diintegral ya jadi V, ini diintegral jadi FT. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 4 bentuk ini, tinggal kita substitusikan ke dalam metode integral parsial itu. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Karena integral ini ada batas ya, maka setelah saya lakukan perhitungan ini ada batasnya ya dari 0 sampai C ya. Ini juga integral V du ya adalah ini, di mana integralnya ini ada batasnya itu dari 0 sampai C. Nah, sekarang yang di sebelah kiri, ini kan integralnya sudah tidak ada ya, jadi sudah perkalian fungsi biasa. Kita perlu memasukkan substitusi batas atasnya dikurang substitusi batas bawahnya yaitu 0 ke dalam fungsi ini. Jadi C-nya masukkan ke dalam ya, sehingga kita akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Dikurang dengan 0-nya masukkan ke dalam. Jadi C dimasukkan ke dalam itu menjadi E pangkat min SC. Lalu fungsi ini saya substitusikan ke sini jadi C ya. Kurang ya, sekarang 0-nya masukkan ke sini. Nah, E pangkat 0 itu adalah 1. Lalu F, nah di sini 0-nya substitusikan ke dalam menjadi F0. Tambah, nah perhatikan ini minus dikalikan minus jadi plus ya. Lalu S-nya saya keluarkan dari integral di sini karena ini integral terhadap dt ya. Jadi S-nya itu bisa dikeluarkan. Sekarang kita perhatikan yang di sebelah kiri ini ya. Ini masih C ya, dan saya sudah katakan bahwa transformasi Laplace ini kan harus dari 0 sampai tak hingga ya. Dengan demikian, nah sekarang saya tuliskan ya. Jadi sebenarnya C-nya itu adalah limit di mana C-nya itu menuju tak hingga ya. Jadi saya tuliskan, sekarang saya perjelas ya. Nah, bagaimana menghitung yang di sebelah kiri ya? Kalau yang di sebelah kanan ini kan C-nya saya sudah ganti ya dengan tak hingga ini ya.
Yang sebelah kanan nanti kita akan hitung, tapi bagaimana kita menghitung yang sebelah kiri? Apa bentuk ini? Ini kan persoalan limit ya. Tapi kita tahu ya di dalam konsep transformasi Laplace itu sendiri ya, itu ada, bisa dihitung gitu ya. Kita bisa tentukan solusinya. Itu ada syarat cukupnya. Nah, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya mengenai pembahasan syarat cukup. Salah satu syaratnya adalah fungsi ini ya bentuknya itu harus order eksponensial. Dengan demikian bentuknya harus seperti ini. Jadi f-nya ya, fungsi ft ya, itu harus lebih kecil sama dengan ya suatu konstanta dikali e pangkat alfa kalikan t ya. Alfa itu konstanta. Mengapa demikian? Dengan bentuk ini ya, maka kalau kita masukkan nanti di situ kita bisa hitung dan dapat transformasi Laplace-nya ya. Nah, itu lebih detail ada di video sebelumnya ya. Jadi, kalau kita perhatikan ya di sini ya, karena ini FC ya, FC, maka dengan demikian ini nanti menjadi M dikali E ya, pangkat alfa dikalikan C ya, karena ini adalah FC. Dan ini pasti memenuhi ya, karena sekali lagi kita di sini melihat bahwa bentuk ini ya, bentuk ini harus memiliki order eksponensial ini agar bisa dihitung. Nah, maka dengan demikian, kalau misalkan ini bentuk fungsi ini adalah order eksponensial ya, lalu saya kalikan, ini kan E pangkat min SC, ini juga tadi ya, suatu konstanta dikalikan E pangkat alfa T ya, lalu kemudian alfa C ya, di sini kan saya menggunakan C ya. Lalu di situ saya kelompokkan ya, lalu saya limit C menuju tak hingga. Saya akan dapatkan nilainya adalah 0. Di sebelah kanannya ini ya, perhatikan bahwa bentuk ini ya, bentuk ini itu adalah bentuk standar dari transformasi Laplace terhadap fungsi ft. Maka ini S dikali transformasi Laplace ya dari ft. Nah, ini dikurang, nah ini F0. Ya, jadi kita sudah dapatkan ya bahwa ternyata ketika kita melakukan transformasi Laplace dari suatu fungsi yang adalah turunan atau diferensial, itu sama dengan S dikali transformasi Laplace daripada ft dikurang dengan F0. Ya. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana kalau misalkan yang kita transformasi Laplace ini turunan kedua. Ini kan turunan pertama ya. Kita mau lakukan perhitungan untuk turunan kedua. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya bisa melakukan permisalan ya. Jadi permisalannya adalah kalau F aksen 2 itu ya, atau misalnya di sini saya menggunakan bentuk sama dengan turunan pertama dari HT. Jadi turunan kedua atau diferensial ya, level yang kedua daripada FT itu sama dengan turunan pertama daripada HT ya. Dengan demikian saya bisa tuliskan ya bentuknya menjadi seperti ini. Hasil turunannya. Oke. Kalau kita lihat di sini E pangkat min ST ya. Nah, di sini kan turunan kedua daripada FT, saya bisa tuliskan turunan pertama dari HT. Nah, bentuk ini kan adalah bentuk yang tadi kita sudah gunakan di sini ya. Ini. Maka, yang ini, saya bisa menggunakan rumus yang sudah saya dapatkan, khususnya untuk turunan pertama, karena ini kan turunan pertama. Maka kita mendapatkan ya, bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, dalam hal ini saya coba rapikan dulu ya. Oke. Nah, di sini H aksen ya, itu menjadi HT. Jadi ingat tadi di sini kan F aksen di sini jadi S dikali transformasi Laplace daripada FT dikurang F0. Nah, di sini H aksen. Jadi S dikali transformasi Laplace daripada HT dikurang H0. Apa itu HT? Nah, perhatikan yang di atas. Ini kan turunan kedua daripada F. Ini turunan pertama dari H. Jadi kalau misalkan saya integral ya, maka ini menjadi HT ya. Ini menjadi turunan pertama dari FT. Dengan demikian saya bisa tuliskan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi HT itu sebenarnya adalah turunan pertama daripada FT.
Ya, mengapa demikian? Ya, karena kita ingin kembalikan ke F ya, karena kan ini kan soal awal dari F. H itu hanya untuk alat bantu saja. Nah, sebelah kanan ini kan H0. Ingat H itu apa tadi? Turunan pertama dari F. Nah, dari sini ya, transformasi Laplace daripada turunan pertama ini bisa kita gunakan rumus ini sekali lagi. Dengan demikian, kita akan mendapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Oke, ini saya rapikan lagi lah. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini, transformasi Laplace daripada turunan pertama Ft itu adalah S dikali transformasi Laplace dari Ft dikurang F0. Nah, S-nya saya kalikan masuk, S-nya kalikan masuk, saya akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bentuknya ada S kuadrat, transformasi Laplace daripada Ft dikurang S dikali F0 dikurang turunan pertama daripada F, lalu disubstitusikan dengan 0. Nah, bagaimana nih misalnya ya, kalau ini bukan turunan kedua? Bagaimana kalau turunan ketiga? Bagaimana kalau turunan keempat? Bagaimana kalau turunan yang kelima gitu ya? Jadi kita perlu menentukan bentuk umumnya. Nah, di sini saya sudah mencoba menghitung bentuk umumnya. Teman-teman bisa coba sendiri dengan cara yang sama seperti tadi. Terus-menerus lalu kita lihat polanya. Maka pola akhirnya adalah seperti ini. Ini saya rapikan dulu ya, biar muat ya. Saya akan dapatkan bentuknya ya menjadi seperti ini. Nah, ketika saya melakukan transformasi Laplace terhadap fungsi yang didiferensial ya, turunan ke n ya, turunan ke n daripada ft, maka di sini s pangkat n. Perhatikan, di sini turunan kedua, maka di sini hasilnya s kuadrat. Lihat di sini. Jadi kalau turunan ke n ya, misalkan turunan kelima, maka ini s pangkat 5. Kalau transformasi Laplace daripada turunan ke-7 daripada ft, maka ini s pangkat 7. Lalu di sini transformasi Laplace daripada ft itu sendiri kurang. Nah, perhatikan ini s-nya turun satu persatu pangkatnya. S pangkat n ya, di sini jadi s pangkat n-1, di sini menjadi s pangkat n-2 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan juga di sini tadinya di dalamnya itu ini adalah f0 ya. Di sini kan mulai dari f0 dari sini dulu ya. Lalu di sini turunan pertama dari f, lalu seterusnya turunan kedua daripada f, sampai paling akhir ini adalah turunan daripada ke n-1 daripada si f. Tapi ini dimasukin 0 ya. Ini dimasukin 0. Dengan demikian ya, ini kita sudah mendapatkan bentuk umum untuk melakukan transformasi Laplace dari fungsi yang mengalami diferensial ke n atau turunan ke n. Oke? Sampai di sini persoalan yang sudah kita bahas ya, pembahasan mengenai pembuktian bagaimana kita menentukan transformasi Laplace dari turunan suatu fungsi. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!